Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Oke, salam sejahtera. Selamat untuk kita malam, Bu. semua. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, untuk sistem operasi. Nah, jadi adapun materi kita hari ini adalah tentang pengenalan umum sistem operasi. Nah, minggu lalu kan sudah saya jelaskan kan apa itu sistem operasi. Yang mana sistem operasi itu adalah sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat komputernya. Nah, jadi ibaratkan dia itu sebuah desa, maka si sistem operasi adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara desa A dengan desa B. Oke, saya share screen materinya. Oke, ini dia pengenalan umum sistem operasi. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada perkembangan komputer dengan sistem operasinya. Setelah minggu lalu saya jelaskan tentang pengertian sama tujuannya, maka ini kita masuklah ke perkembangannya. Nah, jadi perkembangan komputer, khususnya PC atau personal komputer, itu nggak lepas dari yang namanya kemajuan teknologi CPU. Tahu kan CPU? Central Processing Unit. Nah, jadi perkembangan CPU itu berkembang dengan sangat cepat. Yang mana dulunya pada tahun 1991 itu jumlah transistor pada CPU hanya 2.300. Namun menjadi 7,5 juta pada tahun 97. Nah, dalam tempo 6 tahun dia itu udah bertambah sekian juta. Yang mana membuat kita sendiri berdecak kagum. Wah, karena kenapa kita berdecak kagum? Dengan cepat dia langsung berkembang kan. Nah, perkembangan ini semula untuk diimplementasikan untuk menjalankan sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Pernah tahu DOS? Jadi DOS itu tampilannya hanya hitam putih. Jadi kalau misalnya kita pakai DOS itu ibaratnya enak lah gitu, karena tampilannya nggak menarik. Hanya ada pun dia perintah-perintah. Jadi dia kayak misalnya nanti perintahnya DOS bin, kok ini kan ada gambarnya, ada visualnya kan. Nah, jadi DOS itu dikeluarkan oleh Microsoft sebagai pemasok software di zaman itu. Nah, akan tetapi lama-kelamaan muncullah berbagai sistem operasi yang lain, termasuk Linux, sehingga perkembangan CPU menjadi meningkat, serta diiringi muncullah beberapa produsen prosesor seperti Intel, seperti dia ada AMD, Cyrix, IBM, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sejarahnya lagi, yang mana sejak pertama kali telah dikenal oleh dua jenis OS atau operating system untuk menggerakkan komputer, Unix ataupun non-Unix. Nah, di non-Unix itu ada dia contohnya Microsoft DOS, Mac OS, dan lain sebagainya. Nah, jadi Unix di sini digunakan pada komputer besar seperti superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Nah, semester lalu atau semester awal itu pasti udah dijelaskan kan juga kan tentang perkembangan komputer. Yang gimana bentuk mainframe, gimana bentuk superkomputer, komputer generasi pertama, kedua, ketiga, sampai ke 5 atau komputer masa depan. Nah, jadi Unix itu dikembangkan di akhir tahun 60-an oleh sebuah grup yang dipimpin oleh Ken Thompson dari AT&T Laboratorium. Nah, jadi pada awalnya OS ini didistribusikan secara gratis untuk pengembangan ke institusi-institusi pendidikan. Namun dalam perjalanannya, setelah banyak dipakai oleh dunia industri dan bisnis, karena kehandalan dalam dunia jaringan atau networking, maka OS ini dipatenkan dan diperdagangkan. Nah, jadi sekarang inilah OS yang kita pakai. Jadi apa OS terbaru saat ini? OS yang paling tinggi untuk si Microsoft sendiri. Masih Microsoft, masih Windows 2010 kan? Untuk Microsoft-nya. Nah, ini bisalah kalian baca sendiri tentang sejarahnya karena cukup panjang. Ini pun juga bisa singkat.
Nah, jadi itu perkembangan Udus itu mahal ya, mahal dan penggunanya juga terbatas disebabkan karena dirancang untuk mampu mengerjakan perintah-perintah program secara stimulan ataupun multitasking dan multi-user. Jadi si Unix ini dia itu multitasking, artinya banyak yang bisa dilakukan. Nah, jadi di sini ada beberapa perkembangan sistem operasi. Ada 4 dia. Yang pertama itu ada generasi pertama. Ini menurut si Terence Baum. Jadi generasinya ada 4. Generasi pertama itu pada tahun 1945 sampai 1955. Nah, berarti 10 tahun ya untuk perkembangan generasi pertama. Nah, jadi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Jadi, hal ini disebabkan oleh kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Jadi, pada generasi ini belum ada namanya sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, kemudian ada generasi kedua. Nah, di generasi kedua, itu diperkenalkan oleh batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi oleh SO atau sistem operasi, tapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Nah, contohnya apa? Contohnya fungsi sistem operasi seperti FMS dan IBSYS. Nah, sedangkan pada generasi ketiga, itu perkembangannya dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Nah, kemudian sedangkan yang keempat, atau yang terakhir, ini tahun 1980-an. Ada yang udah lahir di sini? Belum lah ya, saya pun juga belum lahir tahun ini. Nah, jadi di sini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai atau user itu menyadari keberadaan komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, pada masa ini juga para pengguna telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Nah, pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer hingga tercapai kinerja lebih baik. Bising ya? Di sana? Apa kok agak bising? Soalnya keponakan saya. Nah, jadi intinya semakin tinggi sistem operasi yang kita punya, maka biayanya semakin mahal. Nah, di sini ada kan untuk di sejarahnya, yang mana mana tadi dia? Nih, perkembangan itu sangat-sangat mahal. Jadi semakin tinggi sistem operasinya, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal karena untuk biaya perawatannya juga. Nah, selanjutnya ada scheduling dan manajemen research. Jadi scheduling yang dimaksud itu adalah penjadwalan. Jadi ada dia penjadwalan proses yang mana si scheduling ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, jadi tugas-tugas daripada si scheduling ini adalah yang pertama itu prosesnya harus berjalan. Kemudian kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Itulah fungsi daripada ataupun tugas daripada si scheduling. Nah, kemudian sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Nah, di mana kriteria untuk mengukur optimasi kerja penjadwalan antara lain yang pertama itu ada adil. Jadi dia harus adil. Jadi setelah dijadwalkan itu kenapa fungsinya biar dia adil. Mana duluan dia yang masuk dan mana duluan yang keluar. Jadi dia ada sistemnya tuh FIFO, first in, first out. Siapa duluan yang masuk, dia duluan lah yang keluar. Kemudian dia itu harus efisiensi. Yang ketiga waktu tanggap atau respon time-nya. Kemudian yang keempat adalah waktu tanggap pada sistem interaktifnya. Oke, sampai sini ada tanya kan?
Jadi apa gunanya scheduling tadi? Biar dia adil ya, salah satunya. Tahu contoh first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar. Ada nggak di sini yang istilahnya bekerja seperti di Indomaret, Alfamart seperti itu? Pernah nggak kalian itu ibaratnya bekerja, barang yang pernah masuk itulah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Produksi makanan. Jadi makanan apa yang pertama masuk itulah yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau seandainya makanan yang kalian diproduksi itu diproduksi di awal, namun dia itu dikeluarkan di akhir, otomatis dia akan expired kan? Kan nggak mungkin ini kalian diproduksi roti misalnya. Nah, yang terakhir kali produksi itu yang kalian jual dulu. Bukan yang pertama tadi. Otomatis yang pertama tadi nggak akan bisa dijual lagi karena expirednya udah masuk. Sementara kalau kalian produksi roti, yang awal kalian produksi, kemudian kalian jual, otomatis yang tadi produksi juga akan tetap bisa dijual karena expirednya masih lama. Itu contoh tadi si FIFO, first in, first out, salah satu contoh ataupun fungsi daripada si scheduling tadi ataupun manajemen proses tadi. Nah, sampai sini ada menanyakan? Pas? Lewat? Daniel? Mantuk-mantuk mengerti atau mantuk-mantuk nggak ngerti nih? Atau mantuk-mantuk lah, Bu, lewat aja lah, Bu, gitu. Udah malam juga, hilang. Ini mantuk-mantuknya ada dua kan, mantuk-mantuk mengerti sama mantuk-mantuk nggak paham. Nah, jadi kan kita kan ini sistem operasi ini kan semuanya teori nih. Teori, udah pasti gak ada prakteknya. Paling pun nanti kalau praktek hanya sekedar aja kayak misalnya nih, gimana sih cara ngecek komputer yang kalian pakai? Yang kalian pakai tuh Office-nya apa, misalnya Microsoft apa, kemudian Pentium berapa, paling hanya itu. Jadi nanti kemungkinan habis-habis UTS mungkin ya, pertemuan 8 atau berapa nanti itu kita akan buat kelompok. Jadi nanti setelah UTS itu akan bergantian, kalian yang menjelaskan, saya yang memperhatikan. Jadi kita gantian. Jadi nggak hanya saya yang berbicara. Nah, nanti pula kalau kelompok, walaupun kerja kelompok, tetap kita Zoom, ya udah masing-masing. Jadi masing-masing orang satu Zoom. Krisnanda, Mamian kemana ini? Krisnanda? Nah, jadi sampai sini paham untuk ini masih sejarah-sejarahnya sih. Kira-kira Bu, satu kelompok berapa orang Bu? Satu kelompok, kalian ini orangnya kan banyak nih, banyak sekali. Ada berapa kalian ini? 16 ya? Nah, kemungkinan satu kelompok itu hanya paling 3-4 orang aja. 3 atau 4 orang? Ya, paling 4 lah, 4. Kalau 16 kan bagi 4 kan jadinya. Paling sekitar 4 orang. Nah, jadi nanti kelompoknya kalian pilih sendiri. Kenapa? Nanti kalau saya yang pilih, kiranya, nggak adil Bu, masa kelompoknya Bu yang pilih. Atau, Bu, rumah kami jauh-jauhan. Nah, jadi kalian aja lah nanti yang milih kelompoknya sendiri, jadi kalian yang tahu kondisi kalian. Ya kan? Gimana, yang rumahnya berdekatan kah? Atau yang cari kawan sendirilah, ibaratnya biar sama-sama enak kalian. Jadi nggak ada istilah terbebani karena kawannya terjauh. Nah, Bu, aku malah sama dia, aku lagi SKT. Nah, jadi kalian yang nentukan sendiri. Daniel, mana seragam kamu, Daniel? Nah, Daniel, mana uniformnya atau alma maternya? Tengok, kawan kamu cantik, ganteng-ganteng. Nggak malu kamu diketahui Adelia? Pakai uniformnya Daniel. Itu kelompoknya Bu nggak bisa satu Zoom Bu? Satu Zoom, nggak usah. Ya nggak apa-apa, masing-masing Zoom aja.
Walaupun kalian beruangan yang sama, seperti si Ilham sama si Angga, tetap aja zoomnya masing-masing. Nah, kenapa masing-masing? Jadi kalau kalian misalnya satu zoom, numpuk-numpuk kali nanti di ruangan itu kan. Bakal pakai handphone, dan pakai numpuk-numpuk. Kawannya pun jadi banyak kali pun orang ini gitu, sempit dia, kesian, zoomnya ruangannya kesian. Jadi walaupun kelompok tetap satu zoom. Kalian kenapa? Kalian lapar? Oke, ini pas, nggak ada yang mau tanya kan? Kalau emang nggak ada yang tanya kan, kita berabsen. Nah, itu ada saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Tugasnya nggak banyak kok, hanya 2 soal aja. Nah, untuk tugasnya, itu silakan kalian kerjakan. Dengarkan ya. Kalian kerjakan di selembar kertas. Kemudian kalian foto. Nah, fotonya tadi kalian ubah ke dalam bentuk PDF. Jadi yang kalian kirim adalah bentuk PDF. Nah, nama PDF-nya itu tugas keberapa ini? Tugas pertama kan? Maka untuk formatnya tugas 1 underscore nama kalian, kemudian underscore lagi kelasnya. Jadi yang diubah itu PDF-nya ya, formatnya, bukan format di GC-nya. Nanti kalian kirim pula, Assalamualaikum Bu, atau malam Bu, tugas saya Bu, nama ini, tugas ini. Enggak. Jadi PDF-nya ya yang diganti namanya. Kemudian yang terlambat nanti mengirimnya itu nggak akan saya nilai. Tenggatnya sampai besok kok. Sampai besok jam 7. Dan soalnya juga nggak banyak, hanya ada 2. Itu juga teori. Yang mana jawabannya juga udah ada di slide. Jadi silakan baca slide-nya untuk mencari jawaban atas pertanyaan saya di tugas pertama ini. Sampai sini, paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, mantap. Jangan ada yang salah ya. Oke, kalau gitu saya absensi dulu. Dari anak MI. Absen. Absensi open mic aja ya. Abdul Daniel Latif ada? Ada. Tapi kita satu HP. Angre ada Angre? Ibu ada ya? Saya belum panggil Alan, kenapa Alan udah hadir duluan? Dinda ada Dinda? Hadir, Bu. Oke, berarti nggak masuk si Angre ya? Untuk anak MI. Ada, Bu. Anggrek. Oh ya, di atas nggak nampak saya. Nah, kemudian Adelia Febrina? Ada, Bu. Ada. Ada atau nggak ada? Ada, Bu. Ngumpul kalian semua bertiga ya. Alen ada, Angga ada, Arya Rizky ada. Ada, Bu. Arya Rizky, Fikri Hafiz Tiono nggak ada ya? Hendra Joshua? Ada Hendra? Nggak ada. Ilham ada, Joswadi? Tadi yang izin ya? Sibuk. Krisnanda? Ya, sip 2, Bu. 2. Berdua nggak bebas ini, Bu. Udah. Kalian di mana kok pada bersatu semua di situ? Kami lagi ngerjain tugas, Bu. Oke, Krisnanda tadi ada, Marcelis nggak ada, Mega nggak ada, Mian ada, Novita Ada, Bu. PB ada.
Nur Maulina nggak ada. Rini nggak ada kan? Rizky Fernando ada. Simon nggak ada. Lavina. Yang ini tidur tuh. Itu tidur. Oke, 11. 14. Daniel tidur. Oke, kalau memang nggak ada lagi yang mau tanyakan, sampai di sini pertemuan kita. Silakan tugasnya dikerjakan sekalian, mumpung kalian ngumpul. Kita lanjut pertemuan kita di minggu depan. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Malam, Bu. Bye.